got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, hold that, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Hafiz Azmi, NIM 2521109. Di sini akan menguji atau menjelaskan beberapa materi dari mata pelajaran jaringan nirkabel, yaitu pengantar jaringan nirkabel, penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel, dan juga apa saja konsep umum dari Wi-Fi-an, Wi-Fi-an, lalu konsep apa saja konsep umum dari WLAN, dan selanjutnya jenis-jenis keamanan dari WLAN. Nah, di sini sebelum saya membahas, di sini saya akan melengkapi tugas ujian tengah semester dari mata pelajaran jaringan nirkabel yang dibimbing oleh dosen Rian Amanda MPDT. Langsung saja tanpa memperpanjang tema, kita akan memulai yaitu materi yang pertama, yaitu pengantar jaringan nirkabel. Pengantar jaringan nirkabel ini seperti yang kita ketahui, ia adalah komunikasi data tanpa kabel yang memungkinkan perangkat elektronik terhubung satu sama lain. Nah, jadi dengan memungkinkan perangkat ini terhubung hanya tanpa jaringan langsung, tanpa melalui melalui kabel, mobilitas dan fleksibilitas dari jaringan nirkabel ini sangat dapat ditingkatkan tanpa terhubung secara fisik. Jadi dia sangat fleksibel, mobilitasnya juga tinggi. Selanjutnya kita akan membahas definisi dari jaringan nirkabel. Seperti yang ini ada beberapa pertanyaan, yaitu apa itu jaringan nirkabel? Seperti yang kita ketahui tadi, jaringan nirkabel ini adalah komunikasi data yang tidak menggunakan kabel fisik. Jadi kita dapat mencontohkannya seperti switch atau wifi yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Adapun keuntungan utama dari jaringan nirkabel, yang pertama, keuntungannya adalah memungkinkan mobilitas, seperti yang dikatakan dalam pengertian perangkat jaringan nirkabel ini. Dia sangat memungkinkan mobilitas bagi pengguna, fleksibilitasnya dalam pemasangan, dan kemudahan instalasi. Hal ini membuat jaringan nirkabel ideal untuk berbagai aplikasi dari kantor hingga rumah. Jadi sangat nyaman dan sangat mudah, ramah juga digunakan baik itu di kantor maupun di rumah dengan keluarga. Selanjutnya adalah keunggulan dari jaringan nirkabel itu sendiri. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, kita sangat sering menyebutkan mobilitas, fleksibilitas. Nah, ternyata keunggulan dari jaringan nirkabel ini adalah salah satu dari sebutan-sebutan yang tadi. Yang pertama adalah mobilitas. Pengguna seperti yang mana mobilitas yang dimaksud di sini adalah pengguna dapat tetap terhubung dengan jaringan tanpa harus terpaku pada satu lokasi. Nah, jadi dapat kita logikakan, jika kita bepergian, contohnya, kita bepergian jauh atau mudik atau segala macam pulang kampung, kita ingin membawa jaringan kita ini tetap ada sama kita. Jadi kita hanya memerlukan perangkatnya kita hanya akan membawa perangkatnya ke suatu tempat tujuan tanpa harus mengkhawatirkan dia tetap terhubung dan bisa fleksibel kita gunakan atau kita bawa kemana-mana gitu. Yang selanjutnya adalah biaya pemasangan lebih rendah. Kenapa biaya pemasangan lebih rendah? Dikarenakan jaringan kabel ini tidak memerlukan pemasangan kabel yang rumit. Nah, seperti yang kita ketahui, jika kita memasang kabel lagi, justru akan menambah biaya beberapa meter kabel yang kita gunakan, lalu jenis-jenis kabel yang kita gunakan lagi, tentunya akan menambah biaya dari pemasangan jaringan kita lagi. Tetapi jika kita menggunakan yang namanya jaringan nirkabel, kita hanya memerlukan satu perangkat. Toh kita hanya memerlukan switch-nya, kita akan membayar untuk uang bulanan, uang pemasangan saja lagi, tanpa harus memikirkan seperti contoh uang pembayaran kabel atau segala macam. Yang selanjutnya adalah kemudahan ekspansi. Seperti yang kita ketahui, ekspansi ini jaringan nirkabel ini sangat
dapat dengan mudah diperluas dan diperbaharui tanpa harus melakukan perubahan besar pada infrastruktur yang ada. Jadi jika ada update terbaru atau pembaharuan yang terbaru dari perangkat kita sendiri, dari jaringan nirkabel itu tidak akan memakan pembaruan yang sangat besar, perubahan yang sangat besar. Jadi kita tidak perlu beradaptasi kembali atau tidak perlu mengenali apalagi jaringan nirkabel kita yang telah kita perbarui. Ya tidak. Yang selanjutnya adalah interaksi mudah. Interaksi jaringan nirkabel dapat dengan mudah diinteraksikan dengan perangkat-perangkat lain. Nah, seperti smartphone, laptop, dan perangkat-perangkat teknologi lainnya. Setelah kita membahas beberapa keunggulan dan pengertian, di sini ada beberapa jenis dari jaringan kabel. Yang pertama yaitu WiFi. WiFi ini sepertinya tidak asing bagi lagi kita. Sepertinya lebih mayoritas orang telah menggunakan yang namanya WiFi. Jadi ternyata WiFi ini adalah jaringan nirkabel yang paling populer karena kan dia sangat banyak digunakan, juga mempunyai frekuensi radio 2,4 GHz atau 5 GHz untuk konektivitas data hingga jarak ratusan meter. Nah, dikarenakan itu WiFi ini sangat populer digunakan dalam jaringan nirkabel. Yang selanjutnya adalah Bluetooth. Bluetooth ini mungkin sudah jarang kita gunakan hanya untuk berbagai seperti pembagian file atau lain sebagainya. Teknologi nirkabel yang jarak pendek ini untuk berbagi data antara perangkat umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat terpasang seperti handset. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Bluetooth ini sangat jarang digunakan karena juga Bluetooth untuk pengiriman file seperti WhatsApp, ShareIt atau segala macam sangat mudah untuk mengirim aplikasi pada zaman sekarang ini. Tidak perlu menggunakan Bluetooth yang jarak jangkaunya cukup pendek. Yang selanjutnya adalah Zigbee. Zigbee ini adalah suatu protokol nirkabel berdaya rendah untuk aplikasi kontrol dan pemantauan seperti pada sistem otomatis rumah, sensor, dan perangkat IoT lainnya. Zigbee ini biasanya digunakan pada jika kita lihat pemantauan CCTV melalui HP. Nah, itu adalah salah satu penggunaan dari Zigbee sendiri. Lalu kita lihat seperti pembersih ruangan, robot pembersih ruangan itu, dia akan bisa kita kontrol dengan menggunakan HP saja gitu. Nah, itu adalah salah satu protokol nirkabel yang berbasis Zigbee. Yang selanjutnya adalah inframerah. Inframerah ini adalah teknologi yang menggunakan sinar inframerah untuk komunikasi dalam jarak dekat. Biasanya digunakan pada remote control dan perangkat elektronik lainnya. Nah, inframerah ini biasanya dapat kita temui pada infocus, penggerakan infocus jika kita ingin mengklik slide selanjutnya. Nah, itu inframerah akan bekerja di situ. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah standar jaringan nirkabel. Kita akan membahas standar dari jaringan nirkabel. Seperti yang kita ketahui, jaringan nirkabel ini juga memiliki beberapa standar-standarnya, tingkatan atau apanya. Yang pertama adalah IEEE 802.11, yang mana standar ini adalah standar jaringan nirkabel yang paling umum digunakan. Itu mencakup berbagai teknologi seperti Wi-Fi, protokol komunikasi, dan lain sebagainya. Jika kita bertanya hotspot, apakah hotspot atau itu apakah menggunakan standar jaringan ini juga? Tentu saja. Nah, selanjutnya adalah Bluetooth. Standar selanjutnya adalah jaringan Bluetooth. Jaringan Bluetooth ini adalah teknologi nirkabel yang menghubungkan perangkat dalam jarak dekat seperti smartphone, handset, dan perangkat IoT lainnya seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Bluetooth itu adalah standar jaringan yang kedua. Standar jaringan nirkabel yang ketiga adalah jaringan seluler. Yang mana jaringan seluler ini adalah standar komunikasi nirkabel yang layanan seluler seperti 3G, 4G, dan bahkan sekarang ini telah ada yang namanya 5G dengan jangkauan luas namun kecepatan lebih rendah. Nah, seperti yang kita ketahui, jika jaringan seluler ini dia akan tergantung kepada yang namanya jaringan itu sendiri. Jika umpamanya contoh cuaca buruk gitu, nah itu akan otomatis jaringan seluler akan menurun bahkan sampai E atau 3G, dan yang biasanya 4G kita bisa mendapatkan 3G, bahkan dia menghilangkan sinyal.
Nah, itu jaringan seluler adalah jaringan perangkat jarak dekat yang cukup apa jangkauannya yang tidak luas dan juga mudah lelet. Tetapi semua aplikasi, semua alat IoT sekarang ini menggunakan yang namanya jaringan seluler. Dan selanjutnya adalah kita akan membahas yang namanya komponen perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, tadi kita telah membahas apa itu keunggulan jaringan nirkabel, apa saja jaringan-jaringan standar jaringannya, dan bagaimana pengertian jaringan nirkabel. Di sini kita akan membahas apa sih perangkat dari jaringan nirkabel itu. Nah, di sini komponen yang pertama adalah kartu jaringan nirkabel. Perangkat ini memungkinkan perangkat seperti laptop atau komputer desktop untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Jika kita lihat contoh, mungkin jika kita lihat contoh perangkat jaringan nirkabel, kartu jaringan nirkabel ini dapat kita temui sebagai mana ya? Nah, ini adalah salah satu perangkat dari kartu jaringan nirkabel. Seperti contoh ini adalah sebuah WiFi adapter atau yang biasa kita sebut eh, seperti apa namanya, bentuknya seperti memori ya kan, tapi dia memiliki bisa kita konekkan ke dalam apa itu sendiri apa namanya, ke dalam kita sendiri, dalam laptop atau komputer kita. Baik, materi selanjutnya adalah kartu jaringan nirkabel. Yang kita ketahui tadi kita telah membahas apa saja itu kartu jaringan nirkabel. Yang selanjutnya adalah titik akses nirkabel. Perangkat ini adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Nah, salah satu contohnya adalah seperti apa namanya, WiFi tadi. WiFi juga router itu adalah salah satu titik akses dari nirkabel. Selanjutnya adalah router. Router dari nirkabel itu adalah perangkat yang bertindak sebagai penghubung utama dalam jaringan nirkabel, penghubung aliran data dan trafik jaringan. Nah, ini biasanya kita dapat temui dalam WiFi, pemainnya yang bentuknya seperti kotak putih memiliki antena gitu. Nah, itu adalah sebuah router dari nirkabel itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas kartu jaringan nirkabel. Kartu jaringan nirkabel ini atau yang disebut juga kita akan mempelajari lebih dalam apa-apa saja komponen pada perangkat keras jaringan nirkabel ini. Yang pertama adalah kartu jaringan nirkabel tadi yang seperti wireless WiFi adapter. Nah, salah satu contohnya itu adalah itu kartu jaringan nirkabel atau yang disebut juga dengan network interface card atau INC adalah perangkat keras yang dipasang di dalam komputer untuk menghubungkan ke suatu jaringan. Nah, seperti yang kita kan tadi, perangkat ini dia bentuknya seperti USB. Kita akan mencolok atau menggunakan memasukkannya ke dalam komputer atau PC. Nah, kartu itu akan langsung terpasang dengan komputer kita dan memberikan jaringan nirkabel itu sendiri. Kartu ini juga dilengkapi dengan antena untuk mengirim dan menerima sinyal wireless, serta chip prosesor. Nah, chip prosesor ini bentuknya seperti memori biasa, warna hijau, dan memiliki titik-titik jaringan tertentu untuk mengkonversi data digital ke sinyal analog yang dapat ditransferasikan melalui udara. Nah, selanjutnya adalah titik akses nirkabel. Nah, ini adalah sebuah titik aksesnya.
Titik akses dari nirkabel itu bentuknya agak besar daripada kartu jaringan nirkabel, karena kan eh, titik akses nirkabel atau access point merupakan perangkat kunci dari jaringan nirkabel. Ini dia biasanya terletak di suatu titik. Nah, dari titik ini akan memancarkan suatu jaringan nirkabel ke seluruh ruangan rumah ataupun kantor. Perangkat nirkabel ini, WIFAN ini juga menerima dan meneruskan data dari berbagai perangkat nirkabel ke jaringan kabel, hingga pengguna dapat terhubung dengan internet atau sumber daya lain dalam jaringan. WIFAN ini juga dilengkapi dengan antena untuk menyebarkan sinyal nirkabel ke area yang lebih luas. Jadi jika kita lihat jaringan nirkabel ini cukup banyak yang menggunakan perangkatnya cukup banyak menggunakan yang namanya antena. Nah, itu untuk memperluas jaringan atau sinyal dari nirkabel itu sendiri. Selanjutnya adalah router. Router dan nirkabel itu sendiri. Router ini adalah perangkat utama dalam jaringan nirkabel yang berfungsi sebagai pintu gerbang akses. Nah, jadi tanpa router ini jaringan itu tidak akan tersebar karena eh, dari jaringan nirkabel utama yang menerima terlebih dahulu itu adalah router. Jadi dia akan mentransfer jaringan nirkabel itu sendiri ke perangkat-perangkat kita seperti komputer, smartphone, tablet dan lain sebagainya itu melalui router itu. Nah, router ini juga dilengkapi dengan antena untuk mengirim dan menerima sinyal radio. Dengan fitur-fitur canggih, router dapat menyediakan koneksi internet yang stabil dan aman bagi pengguna di lingkungan rumah atau kantor. Nah, itu adalah beberapa komponen dari perangkat jaringan nirkabel. Ya, seperti yang kita lihat tadi ada kartu jaringan, jaringan nirkabel, titik akses dari jaringan nirkabel, dan juga router dari nirkabel itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas keamanan-keamanan apa saja dari jaringan nirkabel. Yang pertama, enkripsi data. Nah, ini seperti yang kita ketahui, enkripsi data ini mungkin telah banyak ditemui di teknologi apapun, baik itu jaringan maupun komputer, eh, SO ataupun lain sebagainya, karena kan enkripsi data ini adalah teknologi yang berperan penting dalam melindungi data yang dikirim melalui jaringan. Jadi seperti yang kita ketahui, jika tersambung saja ke dalam data ke dalam jaringan, baik itu jaringan nirkabel atau jaringan apapun, maka data kita akan terserap juga. Maka ada gunanya enkripsi data ini. Jadi dalam jaringan nirkabel ini harus ada dengan keamanan yang namanya enkripsi data. Adapun algoritma enkripsi data ini yang sangat kuat seperti ASS dan WIFAN 2 yang menjamin kerahasiaan komunikasi. Jadi kita tanpa takut lagi sekarang, pada zaman sekarang ini kita tanpa takut yang namanya kebocoran atau pencurian data pribadi. Yang selanjutnya adalah autentikasi pengguna. Autentikasi pengguna ini adalah fitur autentikasi yang memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses jaringan nirkabel. Jadi pada jaringan nirkabel ini dia akan menandai siapa saja pengguna yang sah. Jadi kita harus mengakses terlebih dahulu. Jika kita ingin mengaksesnya kembali, itu harus dia akan ditandai dengan akses sebelumnya. Jika kita telah akses sebelumnya ke dalam jaringan nirkabel atau perangkat kita, nah itu akan dapat kita akses kembali. Tapi jika hanya membobol tentang ada user lain membobol gitu jaringan kita, itu dapat dilakukan tidak dapat diakses secara sembarangan. Jadi autentikasi pengguna ini dapat berupa kata sandi, sertifikat digital, atau teknologi biometrik. Selanjutnya adalah kontrol akses. Kontrol akses ini adalah sebuah jaringan nirkabel yang harus dilengkapi dengan sistem kontrol akses yang ketat. Hal ini juga mencangkup pembatasan akses berdasarkan MAC address dan pembagian VLAN, juga pemantauan akurasi jaringan. Nah, selanjutnya adalah pembaruan perangkat lunak. Perangkat keras atau perangkat lunak jaringan nirkabel harus selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk mengurangi kerentanan terhadap serangan cyber. Nah, jadi walaupun
jaringan nirkabel atau perangkat jaringan nirkabel ini memiliki ekskripsi data, autentikasi pengguna, juga kontrol akses. Kita sebagai pengguna, user, juga harus selalu memantau pembaruan dari perangkat kita. Jika ada pembaruan yang lebih atau yang terbaru, kita harus segera memperbaharuinya ke versi yang terbaru. Dikarenakan itu eh, dapat mencegah akses yang tidak diinginkan seperti cyber di luar sana yang ingin mengakses perangkat-perangkat kita. Oke, keamanan jaringan nirkabel telah kita bahas. Kita selanjutnya akan mengenal apa itu WiFi. Sebelumnya kita telah mendengar WiFi, apa itu WiFi. Nah, di sini kita akan membahas sedikit apa itu WiFi. Yang mana WiFi itu sendiri adalah Wireless Personal Area Network. Yang mana yang diartikan adalah jaringan nirkabel yang digunakan untuk interkoneksi perangkat elektronik dalam jangkauan yang terbatas seperti ponsel, laptop, perangkat karieral, dan perangkat lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas karakteristik WiFi. Karakteristik dari WiFi itu sendiri memiliki mobilitas. Mobilitas yaitu WiFi memungkinkan konektivitas nirkabel antar perangkat dengan jangkauan yang terbatas, memfasilitasi mobilitas pengguna. WiFi ini juga sangat berguna, sangat mudah ataupun sangat ramah untuk digunakan. Yang selanjutnya adalah daya rendah. Daya rendah ini adalah rancangan untuk mengonsumsi daya yang lebih rendah. Jadi jika kita menggunakan WiFi itu sendiri, itu adalah tidak memakan banyak daya atau dayanya cukup rendah untuk digunakan dalam jangkauan yang panjang. Kecepatan data dari transfer WiFi ini sangat bervariasi tergantung standar. Jadi walaupun cepat, dia tergantung juga kepada perangkat kita, namun cukup untuk aplikasi sederhana seperti pertukaran file. Itu cukup banyak, itu cukup cepat kecepatan datanya pertukarannya. Nah, selanjutnya adalah karakteristiknya adalah keamanan. Keamanan dari WiFi ini tidak perlu kita lakukan lagi karena memiliki fitur keamanan untuk melindungi data dan mencegah akses tidak sah seperti enkripsi dan autentikasi. Yang selanjutnya kita akan membahas aplikasi WiFi. Aplikasi WiFi ini juga memiliki berbagai aplikasi yang luas. Itu baik melalui dari komunikasi antara perangkat elektronik pribadi seperti smartphone, pengawasan kesehatan seperti apa ya itu? Seperti pengawasan kesehatan hingga kendali jarak jauh untuk perangkat di rumah. Nah, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, kontrol WiFi, kontrol keamanan WiFi, kontrol keamanan CCTV. Nah, kita dapat melihat ataupun mengontrol keamanan CCTV kita dari kantor ataupun dari jarak yang cukup jauh. Itu untuk penggunaan dari aplikasi WiFi. Selanjutnya, kita akan membahas standar WiFi. Standar WiFi ini cukup sama juga seperti standar jaringan kabel. Mungkin ada yang beberapa tambahan. Yang pertama adalah Bluetooth, yang kedua adalah Zigbee, yang ketiga adalah Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct ini adalah Wi-Fi perangkat untuk terhubung secara langsung tanpa titik akses. Contohnya adalah Swiss tadi ya. Guna untuk berbagai file dan koneksi virtual. Oh, jadi Wi-Fi Direct ini juga salah satu penggunaan hotspot. Hotspot dalam HP kita. Hotspot kita ingin membagi paket data kita kepada teman, contohnya. Nah, itu adalah Wi-Fi Direct. Lalu selanjutnya adalah NFC. NFC ini adalah teknologi komunikasi jarak dekat dengan pertukaran data dan pembayaran seperti QRIS sekarang mungkin sering digunakan di smartphone dan kartu kredit. Ya betul. NFC ini untuk perangkat teknologi seperti smartphone zaman sekarang mungkin jika kita lihat di harga 2 juta atau 1.500.000 ke atas mungkin telah ada dengan namanya fitur NFC semua. Oke, selanjutnya kita akan membahas konsep umum WLAN. Nah, WLAN ini adalah Wireless Local Area Network. WLAN ini adalah sebuah jaringan komputer tanpa kabel yang memungkinkan perangkat terhubung secara nirkabel melalui gelombang radio. Nah, WLAN ini memungkinkan komunikasi antar berbagai perangkat dalam jarak terbatas seperti di kantor, sekolah, dan rumah. Mungkin
seperti yang kita ketahui, jaringan network itu tidak memiliki kabel. WIFAN juga tidak memiliki kabel. Nah, berbeda dengan WLAN. WLAN ini adalah jaringan komputer tanpa kabel yang memungkinkan perangkat terhubung secara berkabel melalui gelombang radio. Nah, dia akan langsung terkoneksi tidak melalui jaringan, tapi melalui jaringan gelombang radio. Selanjutnya adalah komponen WLAN itu sendiri. Yang pertama adalah stasiun kabel. Perangkat yang terhubung ke jaringan WLAN seperti laptop, smartphone, atau perangkat IoT yang mungkin akses internet. Itu adalah komponen yang pertama. Komponen yang kedua adalah antena. Antena ini adalah komponen penting yang mengirim dan menerima sinyal nirkabel, memastikan konektivitas yang baik di area cakupan WLAN. Komponen selanjutnya adalah titik akses atau akses point seperti router. Router adalah komponen dari WLAN juga. Yang keempat adalah controller nirkabel. Selanjutnya arsitektur WLAN. Nah, dapat kita lihat seperti komponennya kita telah lihat tadi, maka ini adalah struktur WLAN itu. Yang pertama adalah access point, lalu wireless client, selanjutnya dia akan terhubung ke wireless media, dan yang terakhir akan wireless control. Dapat kita perhatikan dalam gambar di atas. Kita akan membahas standar WLAN. Selanjutnya kita akan membahas jenis keamanan WLAN. Seperti yang kita ketahui, WIFAN juga memiliki keamanan sendiri. Jaringan nirkabel juga memiliki keamanan sendiri. Nah, di sini juga WLAN juga memiliki keamanan yang cukup ketat yang tanpa kita ragukan lagi. Yang pertama keamanannya adalah sudah pasti adalah enkripsi. Yang kedua adalah autentikasi. Mungkin ini berbeda dari yang selainnya. Autentikasi ini juga sama seperti jaringan nirkabel. Dia memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses jaringan nirkabel itu. Jika penggunanya tidak terkenal atau tidak ditandai, maka itu tidak akan ditolak oleh WLAN itu sendiri. Selanjutnya adalah keamanan firewall, yang mana itu menjaga keamanan jaringan nirkabel dengan memantau dan memfilter lalu lintas data. Jadi dia akan melihat kemana data kita itu perginya sendiri tanpa bisa diakses oleh cyber yang tidak diinginkan dari luar. Selanjutnya adalah implementasi keamanan WLAN itu sendiri. Nah, implementasi yang pertama, jika kita menyambungkan sebuah jaringan atau memasukkan data, dia pertama akan menggunakan protokol keamanan seperti WiFi 2 dan WiFi-3, yaitu enkripsi yang cukup kuat. Yang selanjutnya adalah autentikasi, memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses jaringan. Ketiga adalah kontrol akses, yang keempat adalah pemantau. Sekian dari saya. Berikut tadi adalah beberapa pemaparan materi dari saya. Semoga beberapa slide materi saya dapat dipahami dengan baik dan dapat memenuhi dari tugas ujian tengah semester dalam mata pelajaran jaringan nirkabel oleh Bapak Ari oleh pengampu Bapak Rian Amanda, MPDT. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.